Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dimanapun berada. Sidang Jemaat Allah Peniel dan Sidang Jemaat Allah Anugerah Kemendung khususnya serta sidang jemaat lainnya yang mendengarkan Mimbar Gemar Online pada hari ini Kamis 26 Agustus 2021 bersama saya Dwi. Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudaraku, pagi ini saya mendapatkan suatu teguran, suatu berkat sekaligus untuk menguatkan iman saya. Akan saya bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, dapat kita terapkan dalam hidup kita. Pagi ini saya akan membacakan di dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Demikian bunyinya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin. Begitu panjang pembacaan firman pagi ini. Saya ambil judul yaitu sebuah pengampunan yang tidak terbatas. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 ini ada dua hal penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, di ayat 21 sampai 22 merupakan dialog antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Di situ dituliskan bahwa Petrus bertanya tentang hal mengampuni kepada Tuhan Yesus. Apakah sampai 7 kali memberikan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepadanya, terhadap saudaranya? Tetapi Tuhan menjawabnya, tidak. Kita mengampuni saudara kita atau orang yang bersalah kepada kita sampai 70 kali 7 kali, yang artinya pengampunan yang tiada batas. Bapak Ibu, memang sulit kalau kita mengampuni, apalagi mengampuni sebanyak itu yang tidak bisa dihitung, tiada batasnya.
Dan yang kedua, di dalam ayat 23 sampai 27, Yesus mengajarkan pengampunan tanpa batas melalui suatu perumpamaan, menceritakan bahwa ada seorang raja yang mengadakan perhitungan pada para hambanya. Ada satu orang hambanya yang berhutang kepada raja itu, sampai akhirnya dia tidak bisa melunasi hutangnya. Tetapi hambanya ini memohon kepada tuannya. Akhirnya tuannya itu luluh hatinya sehingga membebaskan hutang hambanya tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat ini kita membacanya memang sulit ya. Ada dua hal sikap seseorang itu yang tidak bisa mengampuni atau belum bisa mengampuni saudara atau orang yang bersalah kepada kita. Yang pertama, ada perasaan kecewa. Kecewa akan suatu peristiwa yang terjadi. Artinya belum merelakan terjadinya hal yang tidak baik tersebut. Ini saya pernah alami Bapak Ibu. Terhadap saudara saya sendiri. Saya kecewa kepada adik saya, kepada saudara saya tentang sikapnya. Di dalam perkataannya dia bilang tidak, tetapi dalam perbuatannya dia melakukannya. Saya kecewa sekali. Apalagi saya difitnah kepada tetangga-tetangga sebelahnya bahwa saya mempunyai hutang kepadanya. Secara manusia sakit, saya kecewa banget. Rasanya saya tidak bisa mengampuni. Dalam hal ini saya selalu diingatkan kepada Tuhan tentang mengampuni yang tiada batas. Sikap yang kedua Bapak Ibu, yaitu ada perasaan sakit ketika mengingat peristiwa tersebut. Apalagi ketika kita melihat orang itu di hadapan kita. Kita selalu ingat dan sakit itu mulai menggerogoti hati kita. Sakit hati sampai kepahitan. Di sini saya belajar Bapak Ibu untuk melepaskan perlahan-lahan sakit hati di dalam hati saya. Rasa kecewa di dalam hati saya. Saya melepaskan. Saya ingin adik saya itu kembali. Apalagi adik saya itu merubah sifatnya, merubah sikapnya. Dari teguran firman Tuhan ini saya selalu diingatkan untuk selalu mengampuni. Walaupun orang tersebut atau saudara kita itu belum meminta maaf kepada kita. Kita harus belajar untuk merelakan, mengampuni, memaafkan. Bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi yang berasal dari hati. Bapak Ibu yang terkasih, dari perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk memiliki rasa pengampunan yang tiada batas, yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Tuhan Yesus mengampuni kita semuanya yang berdosa. Sejak lahir kita sudah memiliki dosa. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Sampai Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, menggantikan segala dosa kita. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menerima seseorang itu, menerima pengampunan, harus mengampuni sesama. Karena kita sudah diampuni terlebih dahulu oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita harus ingat ini. Pengampunan yang diberikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus didasarkan pada anugerah Allah, tanpa menuntut ganti rugi kepada kita semua. Allah telah mengampuni tanpa syarat, tanpa tuntutan, dan tidak ada rasa yang terpendam. Ini pelajaran yang sangat berarti bagi kita sehari-hari. Kita memang sulit menerapkannya, tapi kita terus belajar. Kita harus serupa dengan Tuhan, walaupun kita belum sempurna seperti Tuhan Yesus.
Demikianlah Bapak Ibu renungan pagi ini yang dapat saya berikan. Kiranya kita semuanya dapat belajar untuk mengampuni sesama kita, mengampuni saudara kita, mengampuni orang lain. Kita tinggalkan semua sakit hati kita, rasa kecewa kita. Kita beri pengampunan yang tulus, seperti Tuhan telah mengampuni kita semuanya tanpa batas. Terima kasih. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini firman-Mu yang begitu indah mengingatkan kami semua untuk melepaskan pengampunan. Walaupun Tuhan berat bagi hati kami, tetapi kami belajar seperti Engkau Tuhan, mengampuni yang tiada batas. Kami ingin menyingkirkan rasa sakit hati kami, rasa kepahitan, rasa kecewa kami yang begitu dalam Tuhan. Tuhan, ajarkan kami selalu untuk sabar, menerima kembali saudara-saudara kami, orang-orang yang telah melukai hati kami, memberikan pengampunan sedemikian Tuhan seperti Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini, yang memberikan pelajaran yang berarti bagi kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk kota kami Surabaya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah pulihkan kota kami Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan sekitarnya Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan. Berangsur-angsur Tuhan, kota kami yang tercinta ini telah pulih dari COVID-19 ini Tuhan. Terlebih Tuhan, negeri kami tercinta Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan takut akan Engkau kepada para pemimpin bangsa kami Tuhan, di dalam menjalankan sebuah ketentuan yang akan diterapkan oleh kami semua masyarakatnya Tuhan. Biarlah kami mendengarkan ini semua, menjalankan perintah dari pemerintahan ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah Tuhan kami. Tuhan, kami ingat Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang begitu rupa Tuhan, sehingga kami dapat sampai di sini Tuhan. Kami kuat dan dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau telah ajarkan kepada kami doa Bapa kami ini Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas anugerah penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami serahkan Tuhan aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.